Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Biar kita masih ibadah di rumah atau di tempat yang di ibadah online, tapi kita percaya nih kalau Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita. Yuk kita mau satukan hati. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah namanya. Kita mau tinggikan namanya. Katakan, saat pagiku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat pagi yang Kau beri.
mau lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Fani berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap beribadah, kami siap untuk memuji, kami siap untuk menggerakkan seluruh tubuh kami untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Kak Fani mau tanya, sini siapa yang tangannya ada 2? Semua tangannya ada 2 ya? Ada 2 tangannya. Siapa yang kakinya ada 1? Nggak ada, kakinya semua 2. Terus yang punya mulut, coba katakan amin. Amin. Nah, kita tuh biasanya tangan digunakan buat apa sih? Untuk nulis, untuk makan, untuk biasa apalagi sih gunain tangan? Untuk mijet papa mamahnya. Terus kalau untuk kaki kita biasa untuk berjalan. Nah, selain itu tangan kita nih bisa nih untuk bekerja buat Tuhan. Mulut kita bisa buat untuk memuji namanya. Yuk kita mau katakan kalau tangan kita nih kita bisa bekerja buat Tuhan. Seluruh tubuh kita karena Bapa di surga melihat kita. Nah, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita. Kita mau menerima firman-Nya. Kita mau katakan, Yesus sayang padaku.
lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami siap ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk melakukan firman yang kami terima hari ini. Kami siap ya juga ya Tuhan untuk memberitakan firman yang telah kami terima hari ini juga Tuhan. Tuhan, Kau urapi kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya apa yang diberitakan oleh kakak Steffi ya Tuhan, itu adalah kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tapi gua, cepet. Oi, copet. Ada copet. Saya kesana dulu ya sebentar. Soalnya tadi saya lihat kejadian. Wah, berarti kita harus hati-hati loh. Iya, sini. Iya. Aduh, berarti saya lapar. Kita cari makan. Di mana ya di sini? Nah, di sana tuh ada restoran yang lagi viral tuh. Katanya sih makanannya enak. Terus, tapi katanya juga harganya mahal. Saya belum pernah soalnya. Gimana kalau yang di sana? Nah, yang di sana saya udah pernah tuh. Di sana itu harganya murah. Rasanya juga enak. Di sana aja ya. Yuk. Itu sebagai ilustrasi aja ya adik-adik. Artinya itu ceritanya bukan kejadian yang benar-benar. Kalau adik-adik lihat, oh ada papa saya, ada mama saya gitu. Cuma pura-pura aja, bohong-bohong aja. Nah, adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan tentang saksi. Nah, kalau dari dua cerita tadi, adik-adik, yang pertama kan ada yang jadi saksi melihat orang yang dicopet HP-nya, ya kan? Nah, yang kedua, saksinya itu dalam arti sudah pernah makan di tempat makan yang tadi katanya enak dan harganya lebih murah. Nah, adik-adik, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita diperintahkan Tuhan kalau dalam firman Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah melihat sendiri dan kita juga sudah merasakan sendiri, mengalami sendiri kebaikan dan penyertaan Tuhan. Dan sebagai saksinya Tuhan Yesus, kita bisa belajar untuk bersaksi dari perkataan dan juga perbuatan. Kalau bersaksi dari perkataan, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan juga orang-orang lain yang belum pernah mengenal atau mendengar tentang Tuhan Yesus. Kalau bersaksi dari perbuatan, nah sebagai anak-anak, apalagi masih kecil-kecil gitu ya, mungkin masih belum bisa bercerita tentang Tuhan Yesus, kita juga bisa menunjukkan dari sikap hidup kita. Gimana caranya? Tetap rajin berdoa. Kalau ibadah kita juga sungguh-sungguh, supaya orang-orang yang lain, kalau di rumah kita ada yang belum percaya Tuhan Yesus, ketika melihat kita rajin berdoa, rajin beribadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah itu juga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga hidup kita itu juga memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua mau kan hidupnya memuliakan nama Tuhan? Nah, kuncinya adalah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Adik-adik masih ingat gak cerita Om Paulus? Dulu namanya Saulus. Dan dulu Saulus ini menganiaya dan menyiksa semua pengikut Kristus. Tapi setelah Saulus berjumpa secara pribadi, bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dia diubahkan kehidupannya menjadi salah satu rasul yang sungguh luar biasa dalam menginjil, dalam bersaksi bagi nama Tuhan. Bahkan Paulus menulis surat-surat nih di Alkitab banyak sekali, dan salah satunya yuk kita membaca sama-sama ya. Di 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 8. Paulus sendiri yang bilang supaya setiap anak-anak Tuhan itu mau bersaksi. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2 Timotius 1 ayat 8a ya.
1, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Nah, sekali lagi nih. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, karena setiap kita, kakak percaya, pasti sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi 1 tahun lebih belakangan ini, walaupun adik-adik harus sekolah, harus beribadah dari rumah masing-masing. Kita udah nggak ketemu lama banget ya. Tapi kakak percaya setiap adik-adik mengalami kuasa, mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan hal itu yang bisa adik-adik ceritakan untuk orang-orang, untuk keluarganya yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus, teman-temannya yang belum percaya Tuhan Yesus, atau yang sudah Kristen sih, tapi belum pernah ke gereja lagi, belum pernah ibadah lagi. Nah, kepada mereka adik-adik bisa bersaksi. Sekali lagi mengingatkan dari firman Tuhan ini di 2 Timotius 1 ayat 8a tadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Amin. Kita mau belajar sama-sama untuk menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita sehari-hari, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Dan walaupun adik-adik masih kecil, tapi percaya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap kita. Amin. Mau jadi saksinya Tuhan Yesus? Amin. Yuk, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita juga nanti mau berdoa untuk teman-teman kita, adik kita yang terkena sakit penyakit, terkena COVID juga, dan juga sakit yang lainnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terus mengingatkan kami agar kami mampu menjadi saksinya Tuhan. Karena kami sudah melihat sendiri kebaikan Tuhan. Karena kami sudah mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Kami sudah merasakan sendiri Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan keluarga kami, orang tua kami sampai pada saat ini. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk adik kakak kami Tuhan yang mengalami sakit, yang terkena COVID dan juga penyakit yang lainnya. Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami Tuhan semuanya, Tuhan Yesus yang menjaga dan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan. Sekali lagi mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang mampu menjadi saksi-saksinya Tuhan. Sampai kami dewasa nanti, kami mau Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.